Di antara jajaran kisah abadi dari peradaban Yunani kuno, sedikit yang memiliki pesona dan peringatan sekuat legenda Raja Midas. Kisah ini bukan sekadar dongeng tentang kekayaan, tetapi sebuah perenungan mendalam tentang sifat keinginan manusia, perbedaan antara harga dan nilai, serta konsekuensi dari kebodohan. Legenda ini terbagi menjadi dua bagian besar yang sama-sama ikonik, yaitu anugerah sentuhan emas yang berubah menjadi kutukan mengerikan, dan hukuman telinga keledai yang memalukan. Keduanya menyoroti kelemahan yang sama dalam karakter sang raja, menjadikannya sebuah pelajaran yang relevan melintasi ribuan tahun. Midas adalah seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan besar dan makmur bernama Phrygia, yang terletak di wilayah Anatolia, kini menjadi bagian dari Turki modern. Ia merupakan putra dari Gordias, seorang petani miskin yang naik takhta setelah memenuhi sebuah ramalan kuno yang terkait dengan simpul tali yang rumit, yang kemudian dikenal sebagai simpul Gordian. Dari ayahnya, Midas mewarisi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam dan rakyat yang sejahtera. Nama Midas sendiri telah menjadi sinonim dengan kekayaan luar biasa, sebuah julukan yang melekat erat pada dirinya bahkan sebelum kisah legendarisnya dimulai. Secara etimologi, nama Midas diyakini berasal dari bahasa Phrygia dan sering dikaitkan dengan para bangsawan dan elit di kawasan tersebut pada masanya. Para sejarawan meyakini ada beberapa raja Phrygia yang benar-benar menyandang nama ini, menunjukkan bahwa nama tersebut melambangkan status dan kekuasaan. Namun, dalam mitologi, nama Midas secara khusus terhubung dengan obsesi pada emas dan kemewahan. Ia adalah seorang penguasa yang pada dasarnya baik hati dan disukai rakyatnya, tetapi memiliki satu kelemahan fatal, yaitu keserakahan yang tak pernah terpuaskan dan kecintaan berlebihan pada harta benda. Kerajaan Phrygia di bawah kepemimpinan Midas digambarkan sebagai negeri yang subur dan damai. Istana sang raja dipenuhi dengan segala macam perhiasan, artefak megah, dan perabotan mewah yang terbuat dari logam mulia dan batu permata. Taman-tamannya dipenuhi dengan bunga-bunga mawar yang keindahannya tiada tara. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan yang tak terbayangkan, Midas tidak pernah merasa cukup. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menghitung koin emasnya, mengagumi piala-piala berkilauan, dan memimpikan cara untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Kecintaannya pada emas melebihi segalanya. Baginya, kilau kuning dari logam mulia itu adalah musik yang paling merdu dan pemandangan yang paling indah. Ia percaya bahwa dengan kekayaan yang tak terbatas, ia akan menjadi manusia paling bahagia dan paling berkuasa di muka bumi. Keyakinan inilah yang membutakan mata hatinya terhadap harta karun sejati yang sudah ia miliki, seperti cinta dari putrinya, kesetiaan rakyatnya, dan keindahan alam di sekelilingnya. Obsesi ini pada akhirnya akan membawanya pada sebuah persimpangan jalan yang menentukan takdirnya. Sang raja tidak menyadari bahwa di dunia para dewa dan makhluk mitologis, takdir manusia seringkali dibentuk oleh sifat mereka sendiri. Para dewa di Gunung Olympus sering mengamati dunia manusia, terkadang memberikan anugerah kepada mereka yang bajik, dan di lain waktu memberikan pelajaran keras kepada mereka yang sombong atau serakah. Midas, dengan hasratnya yang membara terhadap emas, tanpa sadar telah menarik perhatian salah satu dewa yang paling tak terduga dan paling kuat, yaitu Dionysus, dewa anggur, pesta, dan kegembiraan. Pertemuan mereka akan selamanya mengubah hidup Midas dan makna dari kekayaan itu sendiri. Suatu hari, Dionysus bersama rombongan pengikutnya yang terdiri dari para satir dan Maenad, melakukan perjalanan melintasi perbukitan Phrygia. Salah satu pengikutnya yang paling terkasih adalah Silenus, seorang satir tua yang bijaksana namun sangat gemar minum anggur. Dalam keriuhan pesta dan perjalanan, Silenus yang sudah terlalu banyak minum, tertinggal dari rombongan dan akhirnya tersesat. Ia tertidur lelap di salah satu taman mawar milik Raja Midas yang termasyhur itu. Para penjaga taman istana menemukan sosok aneh ini, makhluk setengah manusia setengah kambing, terbaring di antara semak mawar. Alih-alih menyakitinya atau mengusirnya, mereka mengenalinya sebagai makhluk gaib yang mungkin memiliki hubungan dengan para dewa. Dengan hati-hati, mereka membawanya ke hadapan Raja Midas. Midas,
yang selain serakah juga terpelajar dalam kisah-kisah dewa, segera mengenali Silenus sebagai guru dan pendamping setia Dewa Dionysus. Menyadari pentingnya tamu tak diundang ini, Midas memutuskan untuk memberinya perlakuan terbaik. Alih-alih menghukumnya karena masuk tanpa izin, sang raja menyambut Silenus dengan segala kehormatan. Ia memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kamar termewah, menyajikan makanan terlezat, dan tentu saja, anggur terbaik dari gudang istananya. Midas melihat ini sebagai sebuah kesempatan, bukan untuk mendapatkan imbalan langsung, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat kepada para dewa. Selama 10 hari 10 malam, Raja Midas menjamu Silenus dengan pesta pora yang meriah. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kebijaksanaan. Silenus, yang dalam keadaan sadar adalah seorang filsuf yang hebat, menceritakan kepada Midas kisah-kisah tentang dunia, alam semesta, dan para dewa. Midas mendengarkan dengan penuh pesona, merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah bagi makhluk yang begitu dekat dengan entitas ilahi. Keramah tamahan Midas tulus, meskipun di dalam hatinya mungkin terselip harapan bahwa perbuatan baiknya akan diperhatikan. Pada hari ke-11, Midas secara pribadi mengantarkan Silenus kembali kepada Dionysus. Sang dewa anggur telah cemas mencari-cari guru kesayangannya dan merasa sangat lega sekaligus berterima kasih ketika melihat Silenus kembali dengan selamat dan dalam keadaan gembira. Kebaikan hati Midas dalam merawat Silenus membuat Dionysus merasa berutang budi. Momen inilah yang membuka pintu bagi Midas untuk menyuarakan keinginan terdalamnya, sebuah keinginan yang akan menguji batas antara berkah dan kutukan. Dengan penuh rasa syukur, Dewa Dionysus menatap Raja Midas dan berkata bahwa sebagai imbalan atas kebaikannya yang luar biasa dalam merawat Silenus, ia boleh meminta apapun yang diinginkannya. Dionysus berjanji akan mengabulkan satu permintaan itu tanpa terkecuali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Midas, sebuah momen di mana seorang manusia biasa bisa meminta anugerah langsung dari dewa. Para dewa seringkali menawarkan hadiah seperti ini, tetapi juga menguji kebijaksanaan manusia dalam memilihnya. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau makna yang lebih dalam, Midas langsung menyuarakan hasrat yang selama ini menguasai hatinya. Ia tidak meminta kebijaksanaan, kesehatan, atau bahkan kekuasaan yang lebih besar. Dengan mata berbinar karena keserakahan, ia meminta agar apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi emas murni. Permintaan ini adalah puncak dari obsesinya, sebuah jalan pintas yang ia yakini akan membawanya menuju kebahagiaan abadi. Dionysus sedikit terkejut dan kecewa mendengar permintaan yang begitu dangkal dan berbahaya itu. Ia tahu betul sifat dua sisi dari kekuatan semacam itu. Sang dewa mencoba memperingatkan Midas secara halus, menanyakan apakah ia benar-benar yakin dengan permintaannya dan apakah ia sudah memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, pikiran Midas sudah dipenuhi dengan bayangan istana emas, taman emas, dan kekayaan tak terbatas. Ia menepis keraguan Dionysus dan menegaskan kembali permintaannya dengan penuh semangat. Melihat bahwa Midas tidak dapat dibujuk, Dionysus dengan berat hati mengabulkan permintaannya. Ia memberitahu Midas bahwa mulai saat matahari terbit keesokan harinya, anugerah sentuhan emas itu akan menjadi miliknya. Dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan penyesalan atas kebodohan manusia, Dionysus pun pergi meninggalkan Midas yang sedang diliputi euforia. Sang raja hampir tidak bisa tidur malam itu, membayangkan semua benda yang akan ia ubah menjadi emas. Keesokan paginya, saat sinar mentari pertama menyentuh kamarnya, Midas terbangun dengan penuh antisipasi. Ia ragu sejenak, apakah kekuatan itu nyata atau hanya mimpi. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh selimutnya. Seketika, kain lembut itu mengeras dan berkilau menjadi benang-benang emas. Ia melompat dari tempat tidur dan menyentuh tiang ranjangnya, yang langsung berubah menjadi pilar emas padat. Kegembiraan Midas meledak. Ia berlari ke seluruh istana, menyentuh meja, kursi, patung, dan bahkan kelopak bunga di tamannya, mengubah segalanya menjadi emas yang cemerlang. Pada awalnya,
Raja Midas merasa seperti manusia paling beruntung di dunia. Ia tertawa terbahak-bahak melihat kekuatannya yang luar biasa. Setiap sentuhannya menciptakan kekayaan. Ia membayangkan kerajaannya akan menjadi keajaiban dunia, sebuah negeri di mana segalanya terbuat dari emas murni. Ia merasa telah mencapai puncak kebahagiaan, di mana tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Kekayaan dunia kini berada di ujung jarinya secara harfiah. Setelah puas mengubah sebagian besar isi istananya menjadi pajangan emas yang dingin dan kaku, Midas mulai merasa lapar dan haus. Ia memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan jamuan makan yang paling mewah untuk merayakan anugerah barunya. Meja makan dihias dengan indah, dipenuhi dengan roti yang baru dipanggang, buah-buahan segar, daging panggang yang lezat, dan piala berisi anggur merah. Pemandangan itu begitu menggugah selera. Namun, saat Midas mengambil sepotong roti, horor pun dimulai. Begitu jarinya menyentuh roti yang empuk itu, roti tersebut langsung berubah menjadi sebongkah emas padat yang tidak bisa dimakan. Terkejut, ia mencoba mengambil sebutir anggur, tetapi buah yang manis itu pun berubah menjadi manik emas yang keras di tangannya. Kepanikan mulai merayap di hatinya. Ia meraih piala anggur untuk menghilangkan dahaganya, tetapi begitu bibirnya menyentuh cairan itu, anggur tersebut berubah menjadi aliran emas cair yang panas dan mematikan. Kini, Midas menyadari kebenaran yang mengerikan dari anugerahnya. Ia dikelilingi oleh makanan dan minuman emas yang melimpah, tetapi ia terancam mati kelaparan dan kehausan. Kekuatan yang ia dambakan, yang ia yakini sebagai sumber kebahagiaan tertinggi, kini telah menjadi kutukan paling kejam. Ia adalah orang terkaya di dunia, sekaligus orang termiskin, karena ia tidak bisa menikmati kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Emas yang begitu ia puja kini terasa menjijikkan. Istana yang tadinya megah dan hidup kini terasa seperti sebuah makam emas yang dingin dan sunyi. Kilau emas di mana-mana yang tadinya membuatnya gembira, kini justru menyiksanya, menjadi pengingat abadi akan kebodohannya. Ia meratap dalam keputusasaan, menyadari bahwa ia telah menukar semua kenikmatan hidup yang sederhana dan nyata dengan kilau logam yang dingin dan tak bernyawa. Berkahnya telah berbalik menjadi penjara pribadinya. Di tengah keputusasaannya, sumber kebahagiaan sejati Midas yang tersisa, yaitu putri kesayangannya, masuk ke dalam ruangan. Beberapa versi menyebut namanya adalah Marigold atau Zoe, namun banyak juga yang tidak menyebutkan namanya. Sang putri adalah cahaya dalam hidup Midas, satu-satunya harta yang nilainya tidak dapat diukur dengan emas. Melihat ayahnya menangis terseduh-seduh di tengah kemewahan emas, sang putri berlari untuk memeluk dan menghiburnya. Midas, yang sedang dilanda kesedihan dan kepanikan, sejenak lupa akan kutukan yang menimpanya. Ia hanya melihat putri tercintanya yang datang untuk menenangkannya. Dalam sebuah gerakan refleks penuh kasih sayang, ia merentangkan tangannya untuk menyambut pelukan putrinya. Saat itulah tragedi terbesar dalam hidupnya terjadi. Begitu kulitnya bersentuhan dengan kulit lembut putrinya, proses transformasi yang mengerikan itu pun dimulai. Dalam sekejap mata, tawa dan kehangatan putrinya lenyap, digantikan oleh keheningan yang dingin. Gadis kecil yang ia cintai lebih dari apapun di dunia telah berubah menjadi sebuah patung emas yang indah namun tak bernyawa. Senyumnya membeku selamanya dalam logam mulia, matanya yang dulu berbinar kini menjadi tatapan kosong yang berkilauan. Midas menjerit ngeri, memeluk patung emas itu, tetapi yang ia rasakan hanyalah kekerasan dan dinginnya logam. Inilah puncak dari kutukannya. Ia telah mendapatkan semua emas yang ia inginkan, tetapi kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga baginya. Semua kekayaan di dunia terasa hampa dan tidak berarti dibandingkan dengan satu senyuman dari putrinya. Midas akhirnya mengerti perbedaan antara memiliki harta dan memiliki kebahagiaan. Hatinya hancur berkeping-keping, tangisannya menggema di seluruh istana emas yang sunyi itu. Diliputi penyesalan yang tak tertanggungkan, Midas menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah dibutakan oleh keserakahan hingga mengorbankan hal yang paling suci.
Ia tidak lagi menginginkan emas, ia membencinya. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah mengembalikan putrinya, mendengar suaranya lagi, dan merasakan kehangatan pelukannya. Dengan harapan terakhir yang tersisa, ia berlari keluar dari istana emasnya dan berdoa dengan segenap jiwa kepada Dewa Dionysus, memohon pengampunan dan pembebasan dari kutukannya. Ratapan Midas yang penuh penyesalan dan kesedihan terdengar hingga ke telinga Dewa Dionysus. Sang dewa, yang pada dasarnya bukanlah dewa yang kejam, merasa iba melihat penderitaan Midas. Ia melihat bahwa sang raja telah benar-benar belajar dari kesalahannya yang fatal. Ia memahami bahwa pelajaran yang diterima Midas sudah lebih dari cukup untuk menyadarkannya dari keserakahannya. Oleh karena itu, Dionysus memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Dewa anggur itu muncul di hadapan Midas atau mengirimkan pesan kepadanya melalui mimpi. Ia memberitahu Midas bahwa kutukan itu bisa dihilangkan, tetapi Midas harus melakukan sebuah perjalanan penebusan. Ia harus pergi ke sebuah sungai bernama Pactolus, yang sumbernya berada di dekat Gunung Tmolus. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual untuk membersihkan dirinya dari noda keserakahan. Dionysus memberikan instruksi yang jelas. Setibanya di sungai Pactolus, Midas harus berjalan masuk ke dalam air dan membenamkan kepalanya di sumber aliran sungai tersebut. Ia harus membasuh seluruh tubuhnya di dalam air suci itu. Dengan melakukan hal tersebut, kekuatan sentuhan emas akan mengalir keluar dari tubuhnya dan berpindah ke dalam air sungai, membersihkan dirinya dari kutukan yang mengerikan itu. Tanpa ragu sedikit pun, Midas segera memulai perjalanannya. Ia tidak lagi peduli pada istana atau hartanya, tujuannya hanya satu, yaitu membersihkan diri dan berharap bisa membatalkan perbuatannya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya tiba di tepi sungai Pactolus. Dengan penuh harapan dan penyesalan, ia masuk ke dalam air yang jernih dan sejuk itu, lalu melakukan persis seperti yang diperintahkan Dionysus. Saat ia membenamkan dirinya, ia merasakan kekuatan aneh meninggalkan tubuhnya, mengalir bersama arus air. Ketika ia keluar dari sungai, ia dengan cemas menyentuh sebuah batu di tepi sungai. Batu itu tetap menjadi batu. Ia menyentuh sehelai daun, dan daun itu tetap hijau dan lentur. Kutukan itu telah hilang. Menurut legenda, sejak saat itu, pasir di dasar sungai Pactolus menjadi kaya akan butiran emas, menjadi bukti abadi dari penebusan dosa Raja Midas. Ia pun segera kembali ke istananya, berharap keajaiban lain menantinya. Sebagian besar versi mitos berakhir dengan putrinya kembali hidup seiring hilangnya kutukan tersebut. Setelah tragedi sentuhan emas, Midas menjadi orang yang berbeda. Ia kini membenci kemewahan dan kekayaan. Ia meninggalkan istananya dan lebih memilih untuk hidup sederhana di pedesaan. Ia menjadi seorang pengikut setia Pan, dewa alam liar, hutan, dan para gembala, yang musiknya berasal dari seruling sederhana yang disebut shrines. Midas menemukan kedamaian dalam suara alam dan musik pedesaan yang jujur, jauh dari kemegahan emas yang pernah hampir menghancurkannya. Suatu ketika, sebuah kompetisi musik yang tak biasa diadakan di lereng Gunung Tmolus. Kompetisi ini mempertemukan dua musisi yang sangat berbeda, yaitu Pan dengan seruling pedesaannya yang riang, melawan Apollo, dewa musik, puisi, dan cahaya, dengan lira emasnya yang mampu menghasilkan melodi surgawi. Tmolus, dewa gunung itu sendiri, bertindak sebagai juri utama dalam kontes tersebut, namun Midas juga hadir dan didaulat menjadi salah satu juri. Pan memulai kompetisi dengan memainkan melodi sederhana yang ceria di serulingnya. Musiknya menyenangkan, mengingatkan pada tarian para gembala dan bisikan angin di padang rumput. Musik itu memikat para pendengar dari kalangan rakyat biasa, termasuk Midas. Kemudian, giliran Apollo. Ia memetik lira emasnya, dan seketika alunan musik yang begitu indah, agung, dan harmonis mengalir memenuhi udara. Melodinya begitu sempurna hingga alam pun seakan terdiam untuk mendengarkan. Setelah kedua penampilan selesai,
Tmolus tanpa ragu langsung memberikan mahkota kemenangan kepada Apollo, menyatakan bahwa musik sang dewa jauh lebih unggul. Semua yang hadir setuju dengan keputusan itu, kecuali satu orang, yaitu Midas. Dengan keyakinan yang salah arah, ia secara terbuka menyuarakan pendapatnya bahwa musik Pan yang sederhana justru lebih baik dan lebih tulus daripada musik Apollo yang dianggapnya terlalu rumit. Ia berani menentang penilaian dewa gunung dan selera musik dewa Olympus. Apollo, sang dewa yang agung, merasa sangat terhina oleh penilaian Midas. Bukan karena kalah, tetapi karena telinga seorang manusia fana dianggap tidak mampu mengenali keindahan musik ilahi. Sebagai hukuman atas ketidakpekaan dan kebodohan Midas dalam menilai seni, Apollo memutuskan untuk memberinya telinga yang sesuai dengan seleranya. Dengan sentuhan ilahi, Apollo mengubah telinga Midas menjadi sepasang telinga keledai yang panjang dan berbulu. Raja Midas merasa sangat malu dan terhina dengan hukuman barunya. Telinga keledai adalah simbol kebodohan, dan ia harus menanggung aib ini setiap hari. Untuk menyembunyikan kondisinya dari rakyat dan dunia, ia selalu mengenakan sebuah penutup kepala yang besar, seperti turban atau topi Phrygia, yang menutupi telinganya dengan sempurna. Ia menjadi lebih tertutup dan jarang muncul di depan umum, selalu khawatir rahasianya akan terbongkar. Hanya ada satu orang di seluruh kerajaan yang mengetahui rahasia memalukan ini, yaitu tukang cukur pribadinya. Setiap kali memotong rambut sang raja, tukang cukur itu harus melihat telinga keledai tersebut. Midas mengancam tukang cukur itu dengan hukuman mati jika ia berani membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Tukang cukur itu pun bersumpah untuk menjaga rahasia tersebut seumur hidupnya. Namun, menyimpan rahasia sebesar itu ternyata menjadi beban yang sangat berat bagi si tukang cukur. Rahasia itu seakan ingin meledak dari dalam dirinya. Ia merasa tersiksa setiap hari, ingin sekali menceritakannya kepada seseorang untuk melegakan hatinya, tetapi rasa takut akan ancaman raja membuatnya bungkam. Beban psikologis ini membuatnya tidak bisa tidur dan tidak bisa bekerja dengan tenang. Karena tidak tahan lagi menanggung beban rahasia itu sendirian, namun juga terlalu takut untuk memberitahu manusia lain, si tukang cukur mendapatkan sebuah ide cerdik. Ia pergi ke sebuah padang rumput yang sepi di tepi sungai. Di sana, ia menggali sebuah lubang kecil di tanah. Sambil menunduk ke dalam lubang itu, ia berbisik dengan sekuat tenaga, Raja Midas mempunyai telinga keledai. Setelah melepaskan bebannya, ia segera menimbun kembali lubang itu dan pergi dengan perasaan lega. Akan tetapi, alam memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Dari tanah tempat rahasia itu dikubur, tumbuhlah serumpun tanaman alang-alang yang tinggi. Setiap kali angin bertiup melewati rumpun alang-alang itu, daun-daunnya akan bergesekan dan menghasilkan suara desisan yang terdengar seperti bisikan. Bisikan itu terus-menerus mengulangi kalimat yang dikubur di bawahnya. Raja Midas mempunyai telinga keledai, menyebarkan rahasia itu ke seluruh penjuru negeri untuk didengar oleh siapa saja yang lewat. Pada akhirnya, aib Midas pun terungkap, memberinya pelajaran terakhir tentang kerendahan hati. Legenda Raja Midas mengandung beberapa pesan moral yang mendalam. Pertama, kisah sentuhan emas adalah peringatan keras tentang bahaya keserakahan yang tak terkendali. Ia mengajarkan bahwa kekayaan materi tidak sama dengan kebahagiaan sejati. Hal-hal yang paling berharga dalam hidup, seperti cinta keluarga, kesehatan, dan kenikmatan sederhana, tidak dapat dibeli dengan emas. Kedua, kisah telinga keledai mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati dan kebijaksanaan dalam menilai. Kesombongan dan kebodohan dalam memberikan penilaian dapat berujung pada penghinaan dan rasa malu. Selain itu, bagian akhir dari legenda ini juga menunjukkan bahwa kebenaran, seberapa keras pun usaha untuk menyembunyikannya, pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk terungkap. Secara keseluruhan, Raja Midas adalah simbol abadi dari kelemahan manusia yang harus belajar melalui penderitaan untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang sejati.